Ya, silakan. Hello. Hello. Good morning. Good morning, Matt. How do you do? I'm well. Thank you. So you are from Disney from Malaysia, right? Yeah, so I'm on the Disney public policy team based in Singapore. Oh, Singapore. Sorry. Yeah. Okay. So we start our meeting today, Matt. Silakan, Mas Kristo and Matt. Great. Yeah, maybe I'll just give a brief overview of the Walt Disney Company and some of what we're doing here in Indonesia, and then I'll pass it over to Kristo. That sounds good for everybody. Cool. Well, thank you again for inviting us to participate in today in this event. It's very exciting and very cool. And as I mentioned, I'm on the global public policy team based in Singapore, and I've been with the Walt Disney Company for a few years now. So the Walt Disney Company is very committed to Indonesia and has been present here or present in Indonesia, operating for decades. We really aim to connect and inspire consumers in Indonesia through high quality, branded, global and local content. A few other things to mention for Disney and how we see Indonesia, it's really important for us to be responsible corporate actors. And what that means is we really want to be aligned with Indonesian players to provide quality service to Indonesian consumers, and also support the continued development of the digital and creative ecosystem. So some of the companies that we would be involved in particular with our Disney Plus Hotstar launch are payment providers and other digital distribution players as well. We also have detailed processes to make sure that the content is all appropriate for Indonesian consumers, and the main way is really through a ratings system. Kristo will get a little bit more into this, but we value being really locally relevant and committed, and we are committed to investing in the local creative community in Indonesia. Disney Plus Hotstar was created as a uniquely local, relevant service, and we are proud and excited to continue to collaborate with some of the top studios and talent to bring really world-class entertainment to Indonesian consumers and to the world. In the local market in Indonesia, it's not just the local content or the Disney Plus Hotstar service. Across the Disney lines of business, we collaborate with Indonesian creators. So when we're making Indonesian products, we try to work with Indonesian fashion designers and to help really tell engaging local Indonesian stories and the Indonesian voice through all the different products Recording and in services progress. that the Disney company is involved in. The last point, we're really proud of the progress we've made with Disney Plus Hotstar in Indonesia. We launched roughly a year ago, and we're at the moment we're sitting as probably the leading streaming video on demand service in the market. So again, we're really proud about that, and we're excited to continue to work with all of the amazing local creators and storytellers in Indonesia to continue to grow that business. So with that, I think hopefully that was a okay overview of how the Disney company is thinking about Indonesia and really our commitment to the market. And with that, maybe I'll pass it over to my colleague Kristo to get into a little bit more on today's events. Thanks, Matt. Ya, untuk ngerangkum apa yang tadi Matt bicarakan ya. Jadi Disney itu ada di Indonesia sudah berdekade-dekade, dan Disney sangat bertanggung jawab sama ekosistem yang ada di Indonesia, ekosistem kreatif juga, bukan hanya materi yang Disney investasikan di sini, tapi juga Disney merasa bertanggung jawab untuk mengangkat skill teman-teman kreatif di Indonesia di skala level yang menuju ke international level gitu. Dan Disney tidak hanya melulu bekerja sama dengan teman-teman kreatif yang di belakang layar film, tapi juga bahkan ke desainer-desainer Indonesia juga Disney bekerja sama gitu
untuk mengangkat image Indonesia di mata internasional. Dan sejauh ini Disney juga bangga gitu sudah berada di Indonesia dan bisa diterima sama publik Indonesia, karena sekarang Disney ada di topnya OTT di Indonesia dan kita leading di market. Dan dengan ini kami akan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan teman-teman kreatif di Indonesia dan juga membangun profesional baru di bidang kreatif di Indonesia. Kira-kira itulah rangkuman dari yang Matt tadi sampaikan. Gimana? Saya boleh langsung ke materi saya kalau gitu ya. Sebentar. Saya coba share screen ya. Oh, ini nggak bisa share screen ya? Apa namanya? Maaf, di disable. Maaf, sorry. Sudah bisa Mas Kristo? Oh bisa ya. Sorry. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Kristo Damar Alam, biasa dipanggil Kristo dari teman-teman Indonesia dan rekan-rekan saya. Pendidikan terakhir saya di UI, sastra Prancis. Sebelum saya terjun di dunia OTT, saya sebelumnya praktisi film. Saya produce beberapa film dan hanya sempat direct 2 film, yang 1 belum tayang. Film awal-awal yang saya produseri 9 Naga bareng Mas Rudi Sudjarwo, waktu itu dia direkturnya. Sama Dadak Dangdut juga bareng Mas Rudi. Love itu film adaptasi dari film cinta di Malaysia, dan waktu itu ini film almarhum Sofwan Sofyan dan Om Sofwan Sofyan terakhir. Saya juga pernah co-produseri sebuah film bareng Mas Garin, judulnya Kucumbu Tubuh Indahku. Saya juga terlibat di Salawaku. Kucumbu dan Salawaku ini kebetulan diterima di berbagai festival di luar. Salawaku contohnya dan Kucumbu juga di FFI juga dapat beberapa award ya. Salawaku juga gitu di festival internasional dan Indonesia. Film yang pertama saya sutradarai itu Pertaruhan, sekitar 2-3 tahun lalu. Ini juga lumayan diterima di festival-festival luar, di Bifan Korea dan Shanghai International Film Festival. Nah, ketika kemudian saya terjun ke series, saya mengeksekutif produseri Kisah Tanah Jawa dan Titisan yang sekarang ada di platform lain. Kira-kira gitu. Oke. Saya di Disney ada saya executive producer untuk original production di Indonesia. Saya bernaung di Disney Plus Southeast Asia, yang sekarang kira-kira ada 4 negara yang punya Disney Plus dan Disney Plus Hotstar. Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dari kesemua negara itu, yang akan aktif berproduksi hanya Indonesia dan Malaysia sejauh ini. Kemudian kami Disney Southeast Asia report to Disney Asia Pasifik. Nah, dari Southeast Asia ini, kalau saya boleh bilang,
fokus Disney plus di Southeast Asia ada di Indonesia. Untuk yang lain, kalau misalnya kita bikin taruhlah series berjumlah A gitu, di negara lain hanya satu, dan itu Malaysia. Jadi biar teman-teman tahu bahwa sebegitu penting pasar Indonesia buat pasar internasional. Hal ini ngebuktiin bahwa pasar Indonesia memang sangat perlu diperhitungkan buat pasar internasional, dan nantinya saya akan bahas apakah kita siap masuk pasar itu dengan standar internasional yang tayang di worldwide. Kenapa mereka memilih Indonesia dulu? Juga salah satu pertimbangannya adalah Indonesia punya creative people yang sebetulnya bisa sejajarkan dengan orang-orang kreatif di luar negeri gitu, di internasional. tapi memang itu masih PR buat kita karena hanya segelintir orang yang diakui di pasar internasional. Tapi kita harus aware bahwa kerannya sudah terbuka, bahwa Indonesia sudah dilihat sebagai pasar paling penting di Asia Tenggara, dan mau nggak mau kita yang berada di belakang industri kreatif harus mempersiapkan diri kita untuk itu gitu. Kalau ditanya jadi ada hal yang sebenarnya kami tidak bisa buka di sini, berapa banyak produksi yang Disney targetkan untuk tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya. Oh ya, sebelumnya saya mau nambahkan juga bahwa Disney mentargetkan untuk sejauh ini series yang diproduksi oleh Original Productions. Jadi kita belum konsentrasi ke feature film. Kami hanya konsentrasi di series, dan targetnya saya hanya bisa bilang banyak title yang dibutuhkan untuk ini gitu. Series yang kita produksi kalau bisa dibilang ini limited series ya, bukan seperti free to air broadcast yang biasa broadcast lakukan, karena kita memang konsentrasi di kualitas cerita dan kualitas eksekusi. Which we call premium series. Nah, kalau yang kami lakukan bukan hanya produksi. Misalnya kami terima cerita, terus kemudian kami langsung produksi. Enggak. Di Disney itu ada dua step yang harus kita lakukan. Which is sebetulnya di negara-negara lain yang sudah maju industri seriesnya, mereka melakukan ini lebih kejam dalam tanda kutip dibanding yang kami lakukan. Demi untuk mendapat kualitas cerita yang baik. Makanya kalau kita lihat series-series di broadcast atau OTT luar yang sudah produksi, kita bisa lihat bahwa ceritanya solid. Tapi dari mana cerita solid itu? Ternyata mereka untuk satu title yang diproduksi, mereka mendevelop minimal 10 title dengan tema yang sama, dengan genre yang sama. Misal, ada kebutuhan untuk taruhlah horor gitu ya, di satu OTT luar gitu ya. Mereka akan develop 10 title horor. Di development yang terkuat nanti akan dipilih satu title yang akan dieksekusi. Sebegitu ketatnya sehingga kalau kita lihat dan tonton dan nikmatin series-series dari OTT terutama yang ada di Disney, kita akan susah cari celah masalah di cerita. Nah, untuk Indonesia, kebetulan Disney HQ kita masih tolerable karena memang kita masih seperti negara-negara Asia Pasifik dan Southeast Asia lain, kita masih dalam proses pertumbuhan gitu, yang nggak bisa terlalu diharapkan untuk
karena juga source-nya kurang. Diharapkan untuk dapat 10 cerita dan kemudian di-develop dan kemudian jadi satu cerita untuk diproduksi nantinya. Kita targetkan 3 titles untuk development untuk menjadi satu yang diproduksi di tiap tahun. Tiap tahun target kuotanya Disney plus Hotstar Indonesia. Nah, kalau kita lihat kenapa cuma 3 kemudian jadi satu, dan tahun ini saya masuk masuk Disney Plus itu di akhir tahun lalu lah ya. Saya hanya untuk tahun pertama Disney Plus di Indonesia, saya hanya bisa mengejar sedikit sekali produksi dari kuota yang diberikan ke saya. Kenapa masalahnya? Satu, standar pitching. Kita belum di Indonesia, kita belum punya tradisi pitching yang baik, menurut saya. Tradisi pitching yang baik itu harus dibiasakan. Kita harus tahu dulu standar pitching dari perusahaan yang kita ingin pitching, yang kita tuju gitu. Sejauh ini kita masih belum fokus ke situ. Kita harus akui kita masih template. Untuk FTA kita kasih pitching untuk yang tadinya deck pitching untuk FTA kita kasih ke OTT. Yang tadinya buat series misalnya seminggu 2 kali dan sekitar satu season 26 episode, kita kasih ke OTT yang hanya cari 8 satu season gitu. Tanpa benar-benar kita modify ceritanya untuk pas dibagi 8 gitu. Teknik pitching juga kadang-kadang gini. Kalau saya boleh buka di Disney itu, sejak saya masuk mungkin ada lebih dari 100 deck yang sampai ke meja saya, dan itu semuanya saya forward. Jadi Disney punya tim komite seleksi untuk title-title yang bisa masuk development. Jadi ketika masuk ke saya langsung forward ke rekan-rekan saya yang lain di Thailand, di Malaysia, di Singapura. Jadi isinya itu kreatif Disney yang ada di beberapa negara itu, yang lolos seleksi untuk masuk development di bawah 10. Artinya dari 100 lebih yang masuk development itu di bawah 10, artinya untuk dapat 30 aja, saya harus ada 300 lebih cerita yang masuk ke meja saya, email saya. Itu dari standar pitching yang kita belum akrab sama tradisi itu. Yang kedua, jelas dari isi pitchingnya. Kemudian dari yang poin 2 itu masalah yang saya banyak temui adalah penulisan film serial. Kita sangat banyak penulis film feature yang sangat berpengalaman. Tapi kalau kita tanya, apakah pernah nulis series, limited series, dengan structure series yang decent, harus kita akui tidak ada. Kenapa saya bisa bilang tidak ada? Saya terima pitchingan dan saya terima skrip. Saya ada di pihak yang sekarang, tadinya di industri, saya ada di pihak yang ada di platform sekarang. Memang banyak hal yang kita harus belajar. Bukan belajarnya dari nonton aja ya. Kita harus workshop yang baik, gimana menulis skrip, gimana meng-grooming karakter dan memeliharanya sampai di akhir, gimana menciptakan inner struggle yang bikin penonton engage dan berempati terus sama si protagonis sampai di akhir, bahkan di season berikut. Mana yang kita harus keluarkan, mana yang kita harus simpen, itu banyak hal yang sebetulnya kita sama-sama masih belajar dan harus masih terus belajar. Jadi bukan berarti
penulis-penulis senior yang ada di industri film bisa langsung dengan gampang mengaplikasikan teori-teori yang ada di penulisan yang ada di film langsung ke series gitu. Nggak semudah itu. Saya nggak subjektif menilainya karena memang ini ada komite yang menilai itu gitu. Jadi itu PR kedua. PR ketiga adalah standar kualitas penyajian dan produksi. Kita harus akui bahwa kita masih sangat kurang di situ. Awalnya saya merasa bahwa mungkin budget ya. Ketika saya belajar tentang tayangan-tayangan ada di broadcast FTA namanya, free to air TV gitu, saya ngerasa ini permasalahan pasti budget. Ini permasalahan pasti karena penayangannya dikejar deadline gitu dan budgetnya, sehingga sehari bisa satu episode syuting gitu, sehari bisa kalau dibilang FTV mungkin 5 hari dikasih atau 4 hari malah. Saya pikir itu masalahnya karena budget. Tapi saya sudah ada di pihak OTT yang pernah ada di medium quality requirement untuk output gitu, yang budgetnya kira-kira sekian, dan sekarang saya ada di Disney yang budgetnya triple dari budget OTT pertama yang saya tempati gitu. Ternyata kendalanya sama. Berhitung satu episode hanya 8 hari syuting. Saya nggak yakin industrinya akan bergerak kalau di hal ini kita masih yang ada di industri berpikiran sama seperti sebelumnya. Kalau misalnya satu episode FTV itu sekitar 700 juta gitu ya, kemudian saya pernah ada di satu OTT yang satu episodenya 1 miliar. Sekarang saya di OTT yang satu episodenya triple, mungkin 4 kali lipat, dihitung masih sama harinya. Kira-kira industrinya akan bergerak maju atau enggak? Kira-kira kita akan bisa compete nggak dengan negara lain? Hal itu memang harus kita, bukan hanya teman-teman yang ada di sini PR-nya dan teman-teman dan saya PR-nya, tapi PR kita semua satu industri yang memang kita harus buka kedok kita dan memperbaikinya terus gitu untuk kedepannya, sehingga pasar yang sudah kebuka ini, keran investasi yang sudah kebuka ini nggak kemudian tertutup lagi atau makin menyempit gitu. Menurut saya itu masalah yang ada di saya yang saya temuin ya. Jadi untuk kasus hari ini mungkin di yang pertama dan yang kedua mungkin nyambung, tapi saya hanya mau kasih gambaran bahwa sampai di penyajian dan produksi kita juga masih punya kendala di situ. Semoga industri OTT yang masih cenderung baru 2 tahun belakangan ini kita bisa hadapi dengan bijak ke depannya sebagai orang-orang yang ada di bagian kreatif, produksi maupun kreatif gitu. Saya sebagai praktisi di industri ini dan kebetulan saya sekarang ada Disney sangat mendukung. Saya tahu sekali bahwa Disney sangat mendukung. Jadi apapun yang sudah tayang di Disney akan tayang worldwide. Nanti kita akan bahas juga. Jadi Disney akan sangat bertanggung jawab terhadap kualitas apapun yang tayang di platform Disney. Jadi peningkatan kualitas SDM dan skillnya itu salah satu tanggung jawab Disney. Itu yang saya sangat salut sama Disney di situ gitu, bahwa mereka mau terjun untuk meningkatkan kualitas, bukan hanya sekedar lip service. Mereka mau investasi waktu juga uang untuk di sini, untuk hal ini. Akhir tahun ini mudah-mudahan Disney dan Pilar dibantu Balintang juga akan mengadakan workshop masterclass untuk teman-teman penulis profesional yang sudah terjun di bidang ini lama. Kita akan mengadakan workshop yang mentornya dari studio-studio Disney besar, dari Marvel, dari Lucas,
mudah-mudahan di November nanti kejadian. Dan tidak hanya di situ aja, ini adalah seri pertama kontribusi Disney untuk masterclass profesional yang sudah terjun di bidang ini dan ingin mengupgrade skillnya. Jadi untuk pertama ini penulisan, nantinya akan ada production design, akan ada produksi yang masterclass yang kami lakukan, ada directing, dan semua lini-lini yang berhubungan dengan produksi dan kreatif. Komitmen kami adalah akan terus ikut membangun industri film dan ekosistemnya di Indonesia. Kemudian apa sih yang jadi ini kenapa topik ini hanya sedikit gitu ya? Kan sebenarnya gampang sih. Proposal pitching to Disney, ya series sinopsis, episodic sinopsis, karakter Bible, look and feel gitu. Tim kreatif di belakangnya siapa aja gitu. Struktur development-nya seperti apa gitu. Nggak lupa juga harus dicantumkan juga ballpark budget kira-kira berapa ya nanti pas produksi. Ballpark budget untuk development itu berapa ya? Oh ya, development itu sekitar minimal 6-7 bulan di Disney. Minimal ya. Jadi mungkin apapun yang dipelajari teman-teman di workshop ini, itu secara basic akan kita lakukan di Disney. Dari logline kita bahas lagi, dari premis kita bahas lagi, dari karakter kita bahas. Jadi dari semua yang ada di sini kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu dan bahasannya sangat basic. Karena menurut kami ya memang harus back to basic untuk mendapat development output dari development yang benar. Dan satu lagi, Disney ketika development, kalau saya lihat tulisan-tulisan yang sampai ke saya itu kebanyakan plot driven. Tapi sayangnya di Disney itu akan ditarik ke karakter driven nantinya. Karena kami memang ingin tayangan yang penonton invest ke karakternya, invest waktu ke karakternya. Kira-kira itu. Terus schedule development harus ada di proposalnya. Dan yang terakhir itu nggak pakai ribet. Yang jelas di Disney itu proposal nggak ribet aja. Ketika masuk poin-poin ini, udah ada di proposal, itu udah bisa, itu untuk desain untuk kita baca. Apalagi kalau ada gambar-gambar yang menarik ya, nggak kayak presentasi saya ini, semua tulisan gitu, ada gambar-gambar yang menarik, pasti akan lebih sangat dibaca gitu sama Disney. Siapa aja bisa melakukan pitching ke Disney? Siapa aja sebetulnya. Kalau sekarang dalam beberapa bulan ke depan akan kalian lihat tayangan Disney series dari studio A atau studio B aja gitu, studio C aja ya karena akses seperti ini kita nggak pernah Disney nggak pernah punya kesempatan untuk event-event kayak gini. Saya dengar di akhir event akan ada pitching session semacam itu gitu. Kita diperbolehkan lihat pitch kalian gitu, which is menurut saya itu bagus, akses langsung ke penulis, akses langsung ke kreator gitu. Yang nantinya sebetulnya memang untuk sementara dalam beberapa tahun ke depan kreator tidak akan bisa langsung kerjasama sama Disney karena sistem kita begitu. Jadi kalau misalnya nanti ada pitchingan salah satu dari teman-teman yang kami suka gitu, kami akan coba mengawinkan dengan produser atau studio atau PH yang kita nyaman, dari Disney nyaman bekerja sama dengan mereka. Tapi itu juga harus ada dialog dengan kreator gitu. Apa kreatornya cocok sama si A, sama si produser ini, dengan PH ini. Jadi kalau ditanya, sekarang terlihatnya yang masuk tuh PH-PH besar aja ke Disney. Enggak. Sebetulnya karena jadi rekanan Disney ribet, administrasinya. Bukan ribet sih. Kayak saya ngelihat ribet karena saya orang kreatif. Kalau orang administrasi mungkin gampang gitu ya.
butuh proses 3 atau 4 bulan gitu ya untuk jadi rekanan Disney, background check dan segala macamnya, rekanan perusahaannya. Jadi akan lebih baik kalau untuk mempermudah siapapun kreatornya, kita coba kawinkan dengan salah satu perusahaan yang sudah jadi rekanan Disney. Dan itu jadi nggak usah verifikasi lagi. IP tetap di kalian, gimana kerjasamanya dengan studio siapapun itu nantinya tayang di Disney dan commissioning, jatuhnya project commissioning gitu. Oke. Cerita macam apa sih yang kita cari? Sebetulnya semua nggak terbatas. Mungkin publik tahunya Disney Frozen gitu ya, princess gitu, pangeran lah. Enggak. Kita terima apapun jenis ceritanya. Justru malah kita kekurangan cerita-cerita yang di luar itu gitu, di luar yang image-nya Disney gitu. Tinggal nanti menggeret ke image-nya Disney yang pas gitu, biar di development bareng kami. Pikir cerita seliar-liarnya, out of the box gitu, yang nggak ada di tempat lain ceritanya. Ketika ceritanya tidak ada di tempat lain, unik, original, itu akan gampang terlihat gitu sama komisioner Disney, dan itu yang kita mau gitu. Jadi kalau ditanya apa aja sih cerita yang bisa masuk ke Disney, apa aja dari semua genre, dari semua umur, apa aja, mau dari robot kecil sampai animasi sampai live action yang fantasy, mau cerita personal gitu, sangat bisa masuk ke Disney. Jadi kita nggak membatasi cerita apa gitu ya. Oke, kira-kira itu dari saya. Semoga membantu teman-teman untuk berkenalan dengan Disney dan berkenal lebih jauh dengan Disney. Dan silahkan kalau ada pertanyaan. Baik. Saya lemparkan ke teman moderator. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya pada Mas Christo? Oke. Boleh perkenalkan nama dan asal serta judul sinopsisnya sekalian ya. Oke. Yes. Halo. Oke. Halo, selamat kenal Mas. Saya Dea dari Bandung. Saya pencerita tentang judulnya Tanpa Kata. Nah, ini saya. Suaranya? Oke. Suaraku jelas ke sini? Kedengeran, jelas. Oh, kedengeran. Oke, siap. Yang ingin aku tanyain, kan tadi genre apa aja di sini bisa nerima gitu ya. Nah, ada nggak sih kayak pertama itu genre khusus yang emang menarik perhatian dari Disney sendiri. Terus yang kedua, tadi ada minus ketika dari beberapa yang kayak pitching, terus dari penulisan skenario dan penyajian serta produksinya. Nah, ketika serial sendiri yang menarik di sini itu apakah misalkan kan kita kebanyakan mungkin orang Indonesia lebih dominan cerita yang menggunakan bahasa Indonesia gitu karena lebih mudah dipahami saat pitching ataupun saat produksi. Apakah dari bahasanya itu berpengaruh? Apakah kita membuat cerita yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga nggak jadi masalah kayak gitu sih. Sekian dan makasih Mas. Ya, kalau tadi pertanyaan utama yang Disney paling tertarik ya cerita model apa ya? Nggak ada. Jadi semuanya kita tertarik. Kalau lihat dari range Disney gitu ya, dari Mickey Mouse sampai Star Wars sampai Nat Geo gitu, kita punya. Jadi di bawah Disney itu ada Fox, ada Marvel, ada Lucas gitu, Lucasfilm, ada Nat Geo. Jadi kalau ditanya yang kayak apa gitu ya, semua yang ada di situ sebenarnya kita suka gitu. Jadi memang nggak terbatas princess atau animasi gitu atau apa gitu, nggak. Karena setiap cerita pasti ada pasarnya. Ya memang di Indonesia ini sekarang kalau ngeluarin romance gitu ya, Jeffrey Nicole yang main, nonton banyak lah pasti ya. Angga Yunanda gitu pasti banyak lah ya. Ya cerita yang kayak gitu memang masih diperlukan juga. Kami juga memerlukan itu gitu. Tapi kita cari yuk angle yang unik gitu. Semuanya biasanya cinta segitiga gitu ya. Tapi
cinta segitiga yang kayak apa gitu, yang unik gitu, dan settingnya di mana gitu. Itu kan perlu hal kreatif yang apa ya, yang bikin ini unik yang nggak ada di tempat lain gitu. Nggak hanya kita nggak, kita orang kreatif gitu, bisa berpikir kreatif harus bisa berpikir kreatif dari genre dan premis yang simple, menurut saya. Jadi kalau ditanya apa yang paling kita tertarik, nggak ada. Semuanya kita tertarik. Nggak ada spesifik yang kita pengen ini nih Disney, nggak ada. Semuanya kita tertarik. Bahkan waktu saya open pitching dengan studio-studio besar gitu, ketika ditanya tahun depan bakal apa aja tuh, kalau bisa semua genre, saya ambil semua genre. Kalau bisa ada tingkatan semua umur, drama buat anak-anak, drama buat 15, 24 ke atas beda kan. Kalau bisa ada di tiap itu bagus gitu. Horor juga di tiap tingkatan 3 itu beda-beda treatmentnya. Kalau di 3 itu saya mau. Tapi problemnya adalah ketika mereka menyediakan semua itu, basic penulisan yang masih susah gitu untuk kita terima gitu. Ini apa lagi pertanyaannya? Apakah ada yang bertanya lagi? Atau sudah terjawab, Novi? 2. Satu lagi? Bahasa, harus bahasa Indonesia atau seperti apa, Mas Kristo? Ini maksudnya deck-nya ya? Apa ceritanya? Dua-duanya, Mas. Dua-duanya, Mas. Deck sih disarankan bahasa Inggris. Tapi kalaupun memang nggak bisa, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Jadi kalian punya saya di Disney Southeast Asia gitu, yang mewakili kalian untuk mempresent cerita kalian ke teman-teman kolik-kolik saya lain yang di Southeast Asia gitu. Jadi kalau bisa bahasa Inggris nggak apa-apa. Tapi kalau ceritanya nggak menarik banget gitu, saya nggak akan mau presentasiin gitu. Kalau cerita menarik kan, mau bahasanya Jawa pun saya akan presentasiin gitu. Ini ceritanya bagus banget ini ceritanya, mau nggak mau gitu. Saya akan presentasikan gitu ke sana. Kira-kira pokoknya intinya gini, selama punya cerita bagus, kalau kira-kira semua basic deck itu yang tadi saya tulis bisa terisi gitu, silahkan pitch gitu. Nggak usah ragu, tapi utamakan pakai bahasa Inggris pitch-nya, karena saya akan share ke teman-teman yang lain. Kalau nggak pun nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, jangan lupa untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih atas. Oke, terima kasih Mas Kristo atas kesempatannya. Nama saya Arif, perwakilan dari Sen Makassar 2021. Kebetulan yang di kepala saya, Disney itu sejak kecil itu sesuatu yang penuh dengan sesuatu yang magical dan fantasi, kayak gitu. Misalnya kayak Disney Raya, Moana, dan lain-lain. Nah, di Indonesia ini kan syarat akan cerita-cerita folklore. Apakah memungkinkan kalau misalnya cerita-cerita folklore dari Indonesia itu dimasukkan ke Disney, terus dikombinasikan ke dalam fantasi-fantasinya yang stylenya Disney banget begitu. Terus standar fantasi untuk Disney itu seperti apa ya gambarannya? Terima kasih atas kesempatannya. Ya, kalau memungkinkan itu sebetulnya yang kami tunggu sebetulnya. Kalau bos saya report ke bos saya, namanya Muhammad Izam Omar. Dia eksekutif di Malaysia gitu ya. Dia base di Malaysia. Dia kalau presentasi Indonesia itu tuh land of magic. Dan iya, memang kita syarat sama itu. Tapi cerita-cerita yang keluar nyampe ke saya, ya tadi teen romance lagi, action lagi gitu. Yang mana? Ya, kami sangat nunggu sebetulnya hal kayak gitu. Kalau ditanya fantasi, magic dan fantasi, ya itu benar. Hampir semua cerita Disney yang populer, ya itu ada satu hal yang berbau magic ya. Jadi kalau bisa masuk unsur itu ya bagus gitu. Itu line sama Disney Family gitu, magic, fantasy itu line sama Disney. Ya sebetulnya banyak lah cerita-cerita gitu
di Indonesia yang sebetulnya sangat bisa kita angkat gitu. Kalau batasan fantasinya kayak apa, nggak ada. Intinya cerita bagus sih, cerita bagus dan potensial untuk jangan fokus ke negara lain dulu. Ini bisa kira-kira kalau bisa dikonsum di Indonesia itu udah jauh lebih bagus gitu. Karena posisi Disney di Indonesia, kenapa budget banyak keluar di Indonesia dari Disney Southeast Asia? Karena kita melihat pasar Indonesia sangat optimis gitu sama potensial. Jadi kita pikirin pasar Indonesia dulu aja. Bonusnya kalau bisa travel nih cerita ke negara lain bagus. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Tapi secara quality harus bisa travel, harus bisa kualitas yang worldwide gitu. Kira-kira gitu sih. Mudah-mudahan jawab ya. Baik, selanjutnya. Selamat siang, Mas Kristo. Perkenalkan, nama saya Evian dari Bogor, peserta SIN Bandung. Mas, tadi menyambung pertanyaan Dea dan Arif tentang cerita yang yang fantasi tapi memuat kearifan lokal Indonesia. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah memungkinkan jika ada satu ide semacam Harry Potter gitu, Mas, tapi menggunakan settingnya itu lokal Indonesia dan dia menyentuh sejarah atau kayak semacam budaya yang ada di Indonesia ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi solusi yang diberikan Disney untuk para kreator berkolaborasi dengan PH rekanan Disney. Itu ditentukan oleh Disney sendiri atau kita harus pitching lagi ke mereka? Itu aja pertanyaan dari saya, Mas. Terima kasih untuk penjelasannya. Ini kayaknya mau bikin ini ya, cerita tentang Universitas Santet gitu. Ini kita dicerita itu nggak ada batasan sih sebetulnya. Jadi semakin kalian berpikir liar gitu, which is yang sekarang senior menurut saya nggak ada yang berpikir liar. Itu ya sangat mungkin karena balik lagi sih menurut saya, mau cerita seliar apapun, Harry Potter itu punya basic gitu penulisannya. Dia sangat memakai teori penulisan fundamental gitu. Itu tetap dipakai. Mau seliar apapun gitu ya. Kalau nanti misalnya, wah tulisan kita nggak diterima nih sama Disney, itu bukan karena liarnya, tapi bagaimana kalian nulis itu. Udah ada gitu cerita-cerita liar yang di Disney gitu, yang di Disney HQ dari studio-studio Disney. Nggak mungkin kita nolak, kecuali kalau ketika ini cerita bagus misalnya. Terus pas kita tawarin, boleh nggak kita ikut development? Artinya ketika development, mungkin pelan-pelan cerita itu akan terombak sedikit-sedikit. Ketika nggak mau dirombak, ya susah gitu. Enggak nih, saya mau ceritanya begini, karakternya nggak bisa dirubah nih, begini nih. Kita cukup story driven aja, kita nggak perlu masukin inner struggle ke karakternya, karena itu akan jadi memperlambat cerita gitu. Saya mau pacingnya cepet, kalau begitu udah susah. Namanya development pasti ada adjustment sedikit atau banyak di cerita, dan Disney akan lari ke fundamental penulisan lagi di situ biasanya. Balik lagi ke prinsip-prinsip karakter itu bekerja gitu di series. Jadi sekali lagi nggak ada batasan keliaran lah di situ. Mau sefantasi apa bisa. Kalau mudah-mudahan yang pertanyaan pertama kejawab. Yang kedua, itu studio dari Disney atau kalian harus pitching lagi ke Disney? Itu dari kami. Biar kami yang membantu untuk menemukan kalian dengan studionya. Oke, semoga sudah terjawab. Ada pertanyaan selanjutnya? Masih ada satu lagi, Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahmatullah dari Banyuwangi, SIN Surabaya, Pak Kristo. Saya mau berbeda dengan pertanyaan teman-teman tadi. Tadi dijelaskan soal regulasi untuk tembus ke Disney, itu minimal 3-4 bulan ya Kak. Itu bagaimana teknis agar kita bisa mempunyai backingan untuk antisipasi jika proposal kita soal filmnya nanti itu agak apa ya, biar tembus kayak gitu. Dan kemudian kira-kira roadmap untuk Disney Kak Kristo yang sebagian di Asia Tenggara gini, itu kira-kira ada nggak kayak kegiatan semacam workshop kayak gitu di daerah-daerah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama lupa pertanyaan. Yang pertama tadi soal teknis Kak untuk tembus di itu tadi saya ngomongin masalah perusahaan untuk masuk rekanan di Disney gitu ya. Akan ribet lah, akan ada gini. Kalau saya sebutin satu, jadi untuk produksi itu harus ada asuransi. Biasanya di sini jarang gitu ya. Kru diasuransiin, asuransi kecelakaan gitu. Tapi salah satunya Disney maunya begitu. Dan jarang perusahaan asuransi di Indonesia, setahu saya, yang mau mengasuransi kru, menggaransi kru gitu. Karena faktor kecelakaan paling tinggi, apalagi di tengah COVID untuk produksi. Di atas itu ada INO Insurance, yang ini juga perusahaan Indonesia juga banyak belum tahu gitu. Ketika ada apapun yang bermasalah di lapangan dengan itu produksi, ada perusahaan asuransi yang menanggung itu gitu. Jadi saya kira nggak semua perusahaan bisa sanggup membayarnya. Ini kalau saya boleh ngomong angka gitu ya, satu perusahaan yang bisa terima $2 juta untuk commissioning, misalnya 2 juta, 3 juta, 4 juta dolar, itu bukan perusahaan kecil sih. Yang jaminan pemodalannya juga besar gitu. Saya nggak yakin nggak semua PH dengan modal utama di atas 500 juta. Jadi percuma gitu untuk berpikir itu kejauhan gitu. Jadi lebih baik untuk teman-teman pemula yang punya cerita bagus yang kita suka, kita mending nggak usah, teman-teman sebagai kreator ya udah mikir kreasi aja gitu. Biar untuk backbone-nya biar kami yang urus gitu. Nanti misalnya kalau misalnya saya sebut gitu perusahaan, taruhlah ini ceritanya horor nih. Saya nggak mungkin pakai satu PH yang nggak pengalaman untuk bikin horor. Saya pasti pilih yang pernah bikin horor paling bagus. Misalnya horor paling bagus itu menurut saya yang bisa diterima di pasar Indonesia dan internasional ya Pengabdi Setan. Oh, yang bikin Rapi misalnya. Ya udah, saya kawinin sama Rapi gitu. Ya masa nggak mau orang mau bikin horor dikawinin sama Rapi gitu, film. Misalnya cerita teen romance, ya saya cari yang paling jago bikin teen romance ya produser. Oh, PH ini. Ya udah saya kawinin gitu. Kira-kira begitulah. Jadi itu nggak usah dibikin masalah. Menurut saya kita akan bikin gampang di situnya. Mudah-mudahan menjawab. Jadi saya tadi menunjukkan buat studio, bukan buat perorangan gitu. Kalau perorangan kasih waktu saya 5 menit untuk cerita. Dan itu sangat mungkin cerita 5 menit dan saya suka gitu. Atau teman-teman yang lain suka gitu, teman-teman saya yang lain suka. Sehingga presentasi 5 menit itu saya minta, decknya minta dong, kirimin ke email saya gitu. Sangat mungkin. Aksesnya gampang karena di sini udah naruh saya di Indonesia. Ada satu lagi rekan saya, Alex namanya, Alex Sergar. Jadi biar nanti kalau ada yang perlu email saya mungkin bisa minta ke panitia atau Mbak Lintang. Tapi menurut saya kita ikuti prosedur pitching-nya di workshop ini. Di belakang saya akan ikut serta sama teman-teman yang lain untuk ikut kurasi pitch deck kalian. Apa lagi pertanyaannya, saya lupa tadi.
Tentang roadmap-nya, Mas. Roadmap nantinya yaitu, jadi gini, saya sih mengharapkan teman-teman OTT yang lain juga mendukung dan bikin acara yang lebih basic gitu ya. Untuk sejauh ini kami hanya mampu mengakomodir masterclass jatuhnya ke teman-teman yang sudah ada di industri ini, yang sudah punya portfolio kredensial banyak. Jadi kira-kira gini, workshop dan masterclass itu akan buat saya nantinya, buat orang-orang kayak saya, buat orang-orang mentor-mentor kalian gitu, untuk kita mengupgrade ilmu gitu. Jadi untuk ke daerah itu mungkin tahun ini dan mungkin tahun ini kita belum Disney. Tapi mudah-mudahan kalau kita bisa kerjasama, sekarang tuh Disney akan sudah buka gitu kerjasama dengan Pilar gitu sekarang contohnya. Nantinya bisa kerjasama sama asosiasi yang lain. Kalau asosiasi-asosiasi itu mau terjun ke daerah-daerah untuk workshop gitu, kami akan dukung. Disney akan dukung untuk itu karena ketika layer A teman-teman di industri ini yang layer A ini udah naik ke pasar internasional, layer B ini akan butuh orang yang tadinya di layer C akan naik ke Liga B. Nah, di bawah ini akan kosong gitu. Jadi pembinaan itu menurut saya dari A, B, C harus tetap terjaga gitu. Kita akan dukung dimanapun misalnya kayak kementerian adain lagi gitu, saya bersedia dan mungkin teman-teman bisa ngundang, jadi mungkin bisa ngundang expert yang lain mungkin dari Sotesia gitu untuk bicara juga gitu di sini di tempat-tempat kayak begini gitu. Kita sangat terbuka. Tapi sejauh ini saya belum bisa berinisiatif untuk mengadakan di daerah-daerah karena kesibuk Disney kreatif itu di Indonesia punya 2 orang, saya dan Alex saja. Jadi yang saya bisa konsentrasi sekarang hanya masterclass untuk yang advance sebetulnya. Jadi mudah-mudahan dibantu dengan teman-teman asosiasi yang lain, Pilar terutama, kita bisa ngadain ke yang lebih basic gitu nantinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari rekan kita yang ada di Aceh. Hendra dari Banda Aceh ingin bertanya bagaimana cara jika ingin mengusulkan cerita ke Disney. Mungkin agak mengulang yang paparan Mas Kristo tadi nih Mas. Bagaimana cara mengusulkan cerita ke Disney? Ya, kirim deck sih. Kirim deck, email saya. Kalau nggak ada email saya, ikut workshop nggak? Kalau itu workshop bisa ke mentor sini atau ke panitia, ajuin cerita gitu. Tapi kalau belum siap, take your time, ceritanya dipikirin gitu. Saya bisa dihubungin di Instagram, di sosmed saya bisa, di Facebook saya gampang gitu. Reachable lah, ketika ada orang dari Indonesia kan reachable sebetulnya. Tinggal googling namanya siapa, sosial medianya apa, tinggal DM gitu, sangat bisa. Jadi nggak perlu formal sih sebetulnya. Nah, karena kita ada di event ini gitu, lebih baik melewati event ini dulu pitch-nya. Kalau untuk kasus yang sekarang, kalau nanti misalnya sekarang cerita belum siap di ujung event ini, terus kemudian mau dipikirin lagi ceritanya, anytime tadi bisa hubungin saya di sosmed gitu. Saya punya cerita, tinggal dikirim ke saya. Tapi ya gitu ya. Jangan seminggu kemudian saya ditagih, Mas udah baca cerita saya belum? Ya itu jadi gini, saya tuh baca bukan hanya Indonesia. Jadi ketika pitching datang dari Thailand, saya punya kewajiban baca sebagai penyeimbang eksekutif yang ada di Thailand. Ketika cerita datang dari Malaysia, saya juga begitu gitu. Jadi saya karena bernaung di bawah Disney Southeast Asia, kami harus membaca dari semua deck dari semua negara tersebut. Jadi ada satu produser yang besar gitu yang agak bete sama saya karena keputusannya belum keluar, tapi memang udah dibaca gitu sama beberapa teman yang lain, tapi dari satu negara belum baca gitu. Kalau dari saya hanya dari 100 deck kesaring 25 misalnya, 25 itu saya share. Tapi kalau 25 itu saya share ternyata belum dibaca semua, ada salah satu, saya nggak bisa ngambil keputusan gitu di situ.
Jadi sangat fair gitu di Disney. Kira-kira gitulah. Gampang ngubungin saya kok. Nama saya di sosmed pasti ada. Oke, Maksudnya bisa nge-track sosmed saya. bisa nanti langsung di search sosmednya Mas Kristo Damar Alam ya. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Oke, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Bang Kristo, nama saya Abdul Majid, saya penyandang disabilitas netra. Gini Bang Kristo, terkait kemajuan industri kreatif film, saya melihat Disney ini kan perusahaan multinasional ya. Artinya apakah ada ruang nih untuk kita sebagai kreator menawarkan ide-ide yang mengusung konsep tema kampanye inklusi sosial? Karena saya lihat masih banyak nih contoh bioskop atau film-film yang ada di Indonesia ini belum aksesibel dengan penyandang disabilitas, khususnya teman-teman netra dan teman-teman bisu tuli yang memang membutuhkan akses fasilitas tambahan untuk bisa menikmati film-film yang disajikan langsung baik dari bioskop ataupun OTT yang saat ini lagi menjadi hits. Kemudian itu yang pertama Mas, apakah ada ruang untuk kita diberikan kesempatan untuk bisa membuat satu film yang itu bisa dinikmati seluruh penyandang disabilitas, pastinya dengan fasilitas misalkan untuk teman-teman disabilitas netra harus ada narator, kemudian teman-teman disabilitas bisu tuli harus ada sign language, karena memang terus terang kita sangat membutuhkan satu perusahaan yang bisa mensupport cerita-cerita yang akan kami angkat. Kebetulan cerita yang akan saya angkat juga akan menampilkan satu hero dari seorang penyandang disabilitas yang ingin mencapai satu goals yang besar, dan saya pikir kalau ini akan kita kolaborasikan dengan Disney, ini akan menjadi satu pilot project besar di Indonesia mungkin. Terima kasih Mas. Ya, menarik. Saya juga baru ngeh nih. Iya ya. Kalau peluang sih ada, karena Disney sangat aware sama dengan hal-hal yang sosial kayak begini gitu, mendukung kaum marginal gitu. Disney sangat aware, dan sejauh ini hanya mungkin belum dihembuskan aja gitu proposalnya hubungannya dengan teman-teman disabilitas ini. Tapi peluang itu besar memang di Disney untuk hal-hal seperti ini. Saya nggak tahu seberapa besar peluangnya, tapi yang jelas dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain, benar dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain, Disney sangat aware sama hal kayak gini dan care gitu. Boleh sih difasilitasin sama panitia dan yang lain gitu untuk hal kayak begini. Terima kasih udah diingetin. Saya coba bawa isu ini ke atas gitu. Mudah-mudahan ada pencerahan. Tapi kalau ditanya sekarang komitmen sejauh apa gitu, saya belum bisa jawab. Tapi ya, memang akan ada peluangnya lebih besar ke Disney untuk membantu hal kayak ini, untuk ikut support hal kayak begini dibanding dengan perusahaan OTT dan FTA yang lain, free to air TV gitu yang lain. Kira-kira itu jawaban saya.